Apa itu komputer? Apa saja komponen-komponen dalam satu kesatuan sistem komputer? Perangkat input dan perangkat output itu apa? Bagaimana dia bekerja? Perangkat keras dan perangkat lunak itu apa saja? Bagaimana sistem dan cara kerjanya dalam mengelola data dan informasi? Silakan simak materi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian. Semoga kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan keafiatan dalam menjalankan segenap aktivitas keseharian kita. Mari kita senantiasa berdoa, semoga saya dan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Hilangkan segala bentuk kebencian, kedengkian dan amarah yang bertahta dalam hati dan pikiran, agar supaya terbuka hijab yang menjadi penghalang untuk diterimanya cahaya berupa ilmu pengetahuan. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pokok bahasan penting pada mata kuliah ini, pengetahuan dan keterampilan komputer. Adapun yang menjadi bahasan penting pada kesempatan ini adalah pengenalan tentang perangkat komputer, yang mana pada tujuan akhir dari bahasan ini adalah untuk memberikan sebuah pemahaman kepada Anda tentang sistem komputer, komponen-komponen, fungsi dan cara kerjanya. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, secara umum komputer itu dikenal sebagai perangkat elektronik yang mana dapat dimanfaatkan dalam mengatur atau mengerjakan pekerjaan dengan cara yang terampil terhadap informasi dan data, hingga menghadirkan hasil pada sebuah pekerjaan yang baik, yang berkesesuaian dengan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki. Perangkat komputer dapat digunakan dalam banyak hal untuk membantu pekerjaan Anda sehari-hari, memproses data yang Anda miliki, termasuk dapat digunakan menyimpan data elektronik yang Anda miliki. Komputer dapat Anda gunakan dalam mengetik dokumen, untuk surat menyurat, dan jika pun terhubung dengan jaringan internet, maka Anda juga bisa menggunakan untuk browsing dan mengakses situs-situs web, dan juga dapat melakukan pengiriman dokumen elektronik. Komputer juga dapat Anda gunakan dalam melakukan pekerjaan Anda untuk kegiatan editing video, membuat presentasi, hingga pada penggunaan tertingginya dapat Anda gunakan dalam mengelola data hasil penelitian Anda,
banyak kemudahan yang dihadirkan perangkat elektronik itu. Sehingga dalam perkembangannya saat ini, maka hampir semua orang pernah berinteraksi dengan perangkat ini. Dan bahkan tidak sedikit orang yang dalam aktivitasnya atau dalam pekerjaannya itu memiliki ketergantungan dengan komputer itu. Karena pentingnya komputer dalam membantu banyak hal aktivitas manusia modern, terutama dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, maka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer untuk kondisi saat ini merupakan sebuah keharusan. Karena melalui komputer itu, Anda akan menerima banyak sekali manfaat. Intinya bahwa untuk kondisi saat ini, pemahaman dan pengetahuan atau tahu cara menggunakan komputer seakan menjadi kewajiban, terutama generasi milenial saat ini. Materi digital ini tidak didesain untuk tidak didesain dengan menggunakan durasi waktu yang sangat panjang. Karena sebagai pelengkap dari materi, nantinya dimaksimalkan saat disampaikan melalui tatap muka yang digelar di kelas. Sebagai gambaran umum, pada materi yang saya sampaikan saat ini hanya menyampaikan perihal penting yang Anda harus pahami tentang dasar aplikasi dan konsep umum tentang sistem komputer. Sistem komputer difahami sebagai perangkat elektronik sebagai kesatuan yang bekerja dalam sebuah komputer. Perangkat itu dikenal antara lain adalah input device atau perangkat masukan, di mana perangkat ini yang digunakan untuk tujuan utama memasukkan data dan perintah ke dalam set komputer, unit komputer. Selanjutnya adalah processing device atau perangkat pemrosesan. Merupakan sebuah komponen yang sangat fundamental berupa komponen elektronik yang bekerja mengelola data. Juga dikenal ada output device atau perangkat keluaran. Perangkat ini merupakan perangkat keras yang nantinya akan menyampaikan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data itu. Selanjutnya adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, yang memiliki tugas dalam menyimpan data dan informasi yang mungkin masih dibutuhkan atau hendak digunakan atau dimanfaatkan dalam pekerjaan Anda. Selanjutnya adalah communication device atau perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai pengirim data ataupun menerima data dan informasi atau perintah. Jika Anda melihat set unit komputer, maka setidaknya lebih mudah menjelaskan itu. Input device atau perangkat masukan bisa berupa
mouse ataupun keyboard. Sementara untuk processing device, sistem unit atau perangkat pemrosesan itu berupa set dari motherboard yang terdiri dari beberapa perangkat di dalamnya. Seperti ada prosesor, memori, disk drive, expansion card, ada sound card, graphic card, network card, port USB, power supply dan lain-lainnya. Output device atau perangkat keluaran berupa monitor, ada juga printer. Sementara untuk storage device atau perangkat penyimpanan berupa drive atau CD. Untuk communication device atau perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai pengirim data ataupun menerima data dan informasi, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk contohnya itu berupa Bluetooth device, infrared device, modem, dan mungkin masih ada yang lain yang belum saya sebutkan. Sebagaimana komponen-komponen yang saya sebutkan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi, yang mana bekerja dalam satu kesatuan sistem yang bekerja saling terkait antara satu dengan yang lain. Secara umum, perangkat keras internal itu diketahui seperti motherboard, prosesor, memori internal, card video, kartu suara, ataupun drive internal. Sementara untuk perangkat keras eksternal itu bisa berupa atau perangkat input, bisa berupa perangkat input, yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. Dan perangkat output berupa printer dan lain-lainnya. Seperti yang berulang kali saya sampaikan bahwa setiap komponen masing-masing memiliki fungsi dan bekerja secara sistem. Salah satu komponen penting komputer adalah motherboard. Motherboard sendiri ini diketahui memiliki beberapa penamaan. Ada yang menyebutnya sebagai mainboard, ada system board, bahkan populer juga dengan nama mobo. Yang tidak lain adalah motherboard. Motherboard ini merupakan induk atau rumah dari segenap komponen sebagai tempat menempel atau melekat komponen-komponen sistem komputer. Motherboard ini pada dasarnya menyediakan tempat atau slot port pada sistem perangkat keras yang ada di dalam komputer, seperti menyediakan untuk kartu grafis, menyediakan untuk kartu TV tuner, prosesor juga menyediakan tempat untuk itu, memori internal, kartu suara juga, dan drive internal. Adapun mengenai sejarah, desain, dan ragam bentuk akan kita bahas di lain kesempatan. Komponen penting selanjutnya adalah prosesor, atau dikenal juga dengan Central Processing Unit atau CPU.
prosesor merupakan sirkuit elektronik yang membentuk program komputer atas perintah yang dijalankan. Prosesor ini berfungsi sebagai pengontrol aktivitas komputer. Saat program digunakan, maka disitulah prosesor bertanggung jawab dalam membawa perintah. Prosesor ini mengeksekusi beberapa jenis instruksi, antara lain instruksi aritmatika. Misalnya melakukan penambahan, pengurangan, dan perkalian. Instruksi logis, yaitu membuat keputusan dengan cara melakukan perbandingan data, serta instruksi pemindahan dengan cara memindahkan data dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Penjelasan lebih detail tentang ini juga akan kita bahas di kesempatan lain. Komponen penting dari perangkat komputer yang selanjutnya adalah memori internal. Fungsi penting dari memori internal ini adalah sebagai pengingat atas semua data yang pernah digunakan dalam sebuah perangkat komputer. Komponen penting selanjutnya adalah kartu video atau dikenal juga dengan sebutan video card. Komponen ini merupakan perangkat keras komputer yang terpasang di motherboard pada slot yang tersedia, meskipun ada yang terintegrasi secara langsung di motherboard. Kartu grafis ini memiliki fungsi dalam menampilkan tampilan berupa output ke monitor. Nah, jadi kualitas monitor sangat ditentukan, tampilan sangat ditentukan kualitas dari kartu grafis ini. Selanjutnya adalah perangkat keras komputer berupa kartu suara, sound card. Perangkat ini merupakan perangkat keras yang pada dasarnya berfungsi mengeluarkan suara. Nah, mengeluarkan suara itu sehingga Anda bisa mendengarkan suara itu dari komputer itu karena adanya sound card ini. Selanjutnya adalah drive internal yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan. Nah, di situ fungsinya untuk menyimpan semua data yang Anda miliki. Mungkin ada data-data yang Anda miliki, Anda mau simpan atau mengamankan, itu drive internal ini yang berfungsi untuk itu. Sementara untuk perangkat keras eksternal diketahui juga ada beberapa hal, yaitu perangkat input berupa keyboard, mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. Dan perangkat output berupa printer, dan mungkin masih ada yang lain yang tidak saya sebutkan. Sekian untuk materi kita pada hari ini, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.